Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Praktikum Stratigrafi. Perkenalkan, nama saya Nur Arif. Saya Cynthia Amelia Syahada. Saya Wiwit Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembagian satuan batuan. Terkait praktikum pembagian satuan batuan, yaitu pengertian pembagian satuan batuan, tujuan dari pembagian satuan batuan, litostratigrafi, tingkat satuan litostratigrafi, stratotipe dan lokasi tipe, peta kerangka, pola jurus dan kemiringan batuan, kemudian teknik pembagian satuan batuan. Untuk yang pertama mengenai pengertian pembagian satuan batuan. Menurut Sandi Stratigrafi Indonesia tahun 1996, Pasal 2 mengenai penggolongan stratigrafi. Penggolongan stratigrafi ialah pengelompokan bersistem dari batuan menurut berbagai cara untuk mempermudah pemberian, aturan, dan hubungan batuan yang satu terhadap lainnya. Kelompok bersistem tersebut di atas dikenal sebagai satuan stratigrafi. Nah, untuk pasal 3 mengenai batas satuan stratigrafi, batas satuan stratigrafi ditentukan sesuai dengan batas penyebaran ciri satuan tersebut, sebagaimana didefinisikan sebelumnya. Batas satuan stratigrafi jenis tertentu tidak harus dihimpit dengan batas satuan stratigrafi jenis lain, bahkan dapat memotong satu sama lain. Adapun tujuan dari mempelajari pembagian satuan batuan pada praktikum kali ini yaitu diantaranya mengetahui penggunaan strike dip untuk mengetahui penyebaran lapisan secara lateral. Kemudian mengaplikasikan penggunaan peta pola jurus untuk membuat peta penyebaran satuan batuan. Kemudian menganalisis struktur geologi dari pembagian satuan batuan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, mengetahui penyebaran satuan batuan melalui peta geologi yang dibuat. Kemudian mengenai litostratigrafi. Berdasarkan Standi Stratigrafi Indonesia tahun 1996, pada satuan litostratigrafi, penentuan satuan didasarkan pada ciri-ciri batuan yang dapat diamati di lapangan. Penentuan batas penyebaran tidak tergantung pada batas waktu, melainkan hanya ciri-ciri batuan tersebut atau karakteristik batuan tersebut. Yang pertama, dalam menggolongkan litostratigrafi, kita harus memperhatikan ciri-ciri litologi, meliputi jenis batuan, kombinasi jenis batuan, keseragaman, dan gejala-gejala lain pada tubuh batuan di lapangan. Kemudian satuan litostratigrafi dapat terdiri dari batuan sedimen, metasedimen, batuan asal gunung api, dan batuan hasil proses tertentu, serta kombinasi daripadanya. Dalam hal pencampuran antar jenis batuan oleh suatu proses tertentu yang sulit untuk dipisahkan, maka pemakaian kata kompleks dapat dipakai sebagai padanan dari tingkatan satuannya. Misalkan, kompleks Luculo. Kemudian satuan litostratigrafi pada umumnya sesuai dengan hukum superposisi. Dengan demikian, maka batuan beku, metamorfosa yang tidak menunjukkan sifat perlapisan dikelompokkan ke dalam satuan litodemi. Kemudian yang terakhir, sebagaimana halnya mineral, maka fosil dalam satuan batuan diperlakukan sebagai komponen batuan. Oke, yang selanjutnya ada tingkat satuan litostratigrafi. Urutan tingkat satuan litostratigrafi resmi menurut pasal 16 Sandi Stratigrafi Indonesia dari yang besar sampai kecil ialah kelompok, formasi, dan anggota. Di mana kelompok ini terdiri dari 2 formasi atau lebih yang secara umum menunjukkan keseragaman ciri-ciri litologi. Sedangkan formasi merupakan satuan dasar dalam pembagian satuan litostratigrafi yang memiliki keseragaman atau ciri-ciri litologi yang nyata. Sedangkan anggota merupakan bagian dari formasi yang berbeda dengan ciri-ciri umum dari suatu formasi. Apabila belum diketahui satuan resminya, maka akan dinamakan satuan batuan saja. Misalnya satuan batuan batu pasir, satuan batuan batu lempung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada stratotipe dan lokasi tipe.
Satotipe merupakan tipe perwujudan alamiah satuan stratigrafi resmi yang memberikan gambaran atau ciri umum dan batas-batas satuan stratigrafi yang memuat yang pertama, ciri batuan dan ciri satuan batuan, di mana ciri batuan meliputi jenis batuan, komposisi, tekstur, struktur sedimen, fosil, dan warna yang secara fisik dapat tersingkap dan teramati di lapangan. Sedangkan ciri batas satuan berupa bidang sedimenter atau bidang struktural. Satu tipe ini harus ada pada formasi dan anggota, sedangkan kelompok tidak memiliki satu tipe tersendiri. Selanjutnya ada lokasi tipe, di mana merupakan tempat satu tipe dibuat sebagai dasar satu satuan batuan. Lokasi tipe ini berupa lokasi geografis seperti sungai, gunung, atau tebing jalan. Sedangkan satu tipe ini dinyatakan dengan koordinat. Apabila pemberian satu tipe tidak memungkinkan di suatu lokasi, maka cukup dinyatakan dengan lokasi tipenya saja. Selanjutnya ada peta kerangka. Peta kerangka ini merupakan hasil pengamatan dan pengukuran singkapan batuan di lapangan yang kemudian dilakukan plotting dalam peta. Tujuannya untuk mengetahui keadaan geologi suatu daerah. Ada aturan teknis untuk penggambarannya, antara lain perbedaan ciri batuan dan kondisi struktur geologi di daerah penelitian. Selanjutnya, pola jurus dan kemiringan batuan. Peta pola jurus perlapisan batuan merupakan peta kontur, strike dip, atau kesamaan arah jurus dan kemiringan batuan. Nah, dalam merekonstruksi pola jurus perlapisan batuan, ada beberapa langkah pengerjaan. Pertama, melakukan inventaris data atau pengumpulan data berupa strike dip batuan, hasil deskripsi batuan beserta batas-batas satuannya, kemudian indikasi struktur geologi. Dilanjutkan dengan plotting data pada peta. Dan selanjutnya melakukan rekonstruksi pola jurus dan kemiringan perlapisan batuan berdasarkan kontur, strike dip, struktur geologi, dan satuan batuan. Nah, berikut merupakan hasil dari contoh dari hasil rekonstruksi pola jurus, dan berikut juga terdapat simbol-simbol struktur yang biasanya terdapat pada pola jurus. Ada penamaan satuan batuannya, kemudian ada simbol sesar, simbol struktur, kemudian kontur strike dip, kemudian ada topografi seperti syncline dan anticline. Teknik pembagian satuan batuan pada batuan beku itu mengikuti aturan bentuk tubuh batuan beku, misalnya sill, dike, stock, batolit, dan sebagainya. Tapi pada batuan beku yang tidak diketahui bentuk tubuh batuannya, maka itu mengikuti garis kontur. Pada batuan sedimen, penyebarannya mengikuti pola jurus atau strike dan kemiringannya atau dip. Namun, pada peta yang memiliki kontur, maka penyebaran satuan batuan ini akan diperhatikan topografinya dan mengikuti hukum Phi. Hukum Phi merupakan pola penyebaran dari perlapisan batuan yang dipengaruhi oleh topografinya, strike, dan dipnya. Terdapat 6 contoh 6 tipe hukum Phi, seperti gambar. Nah, berikut merupakan output dari pembagian pada materi kali ini, yaitu peta geologi, seperti pada gambar. Dan terakhir, ini merupakan referensi yang kami gunakan pada materi pembagian satuan batuan pada kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.